Puji nama Tuhan, berjumpa kembali dalam program SOS. Hari ini kita akan belajar tentang pantang menyerah, never give up. Mari kita berdoa. Beri hikmat marifat kepada kami sebagai murid Kristus, supaya kami mengerti dan semakin kuat di dalam mengiring Engkau. Lewat pembelajaran hari ini tentang pantang menyerah. Dalam nama Yesus, amin. Slogan pantang menyerah ini digunakan oleh petugas pemadam kebakaran, pantang pulang, pantang menyerah sebelum api padam. Kata-kata yang menarik, setiap kita sebagai murid Kristus adalah orang-orang yang pantang menyerah. Kita akan baca di dalam Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Kita akan fokus di ayat yang ke-16a saja. 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Maksudnya firman Tuhan hari ini, dalam Amsal ini bukan berarti kita jatuh sampai 7 kali. Beberapa kali, lebih dari 7 kali pun jatuh, namun kita akan bangun kembali. Karena yang namanya jatuh itu tidak enak, Bapak Ibu Saudara. Namun apabila kita punya semangat pantang menyerah, maka kita akan bangun kembali. Orang benar, kata kuncinya adalah dikatani adalah orang benar. Orang benar kok bisa jatuh ya? Kenapa kok bisa jatuh, Bapak Ibu Saudara? Ya karena kita tahu bahwa ya namanya kita itu manusia, kita hidup di muka bumi ini, bukan berarti kita tidak pernah jatuh, walaupun kita disebut orang benar. Walaupun kita juga tahu sendiri bahwa kita adalah orang benar. Karena orang benar itu adalah orang yang mengikuti seluruh firman Tuhan. Kita ambil contohnya saja, Bapak Ibu Saudara. Dari Perjanjian Lama ada seorang tokoh yang sangat wow buat saya, yaitu tentang si Daud. Daud kita tahu kehidupannya, mulai dari dia setia dengan menggembalakan domba-dombanya yang hanya 3-4 ekor, sampai dia berperang, berkelahi ya, tepatnya berkelahi ya, melawan Goliat hanya dengan bermodalkan pengali-ali atau ketapel. Daud berani melakukan itu karena dia mengenal siapa Tuhannya. Berarti Daud dalam hal ini dia hidup sebagai orang benar. Dia benar-benar percaya kepada Tuhannya. Banyak juga seri-seri tokohnya yang seri kehidupan Daud ini. Waktu dia ngadepin Goliat tadi. Waktu dia berperang juga. Waktu dia waktu dia dikejar-kejar oleh Saul. Di mana Saul kita tahu waktu itu sangat tidak senang terhadap Daud dan ingin membunuhnya. Namun Tuhan meluputkannya. Dan orang benar ini bukan berarti dia benar selama-lamanya. Pernah juga dia mengalami kejatuhan. Kita tahu Daud dalam posisinya dia pernah mengalami kejatuhan, yaitu dia membunuh Uria dan mengambil istrinya. Itu adalah perkara kejatuhan yang terbesar bagi Raja Daud. Padahal kita tahu Raja Daud adalah orang yang benar, hidupnya benar. Tapi satu titik dia jatuh. Namun bukti daripada kisah Raja Daud sungguh luar biasa. Dia bangkit kembali dari kejatuhannya dan dia menang sampai akhir hidupnya. Kita baca di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 4. Maka di seluruh daerah Israel dicarilah seorang gadis yang cantik dan didapatlah Abisak, gadis Sunem. Wah, ini cantik sekali, seorang gadis cantik.
lalu dibawa kepada raja. Raja ini Daud ya. Kita tahu ini satu raja-raja 1 ayat 3-4 ini bercerita tentang Raja Daud, di atasnya di mana ini adalah di hari tua Raja Daud. Gadis itu amat cantik dan ia menjadi perawat raja dan melayani dia, tetapi raja tidak bersetubuh dengan dia. Adat istiadat di sana waktu itu seperti itulah. Dan Raja Daud punya sense ya, punya rasa kelemahan di wanita. Namun di akhir hidupnya, dia menunjukkan komitmennya kepada Tuhan bahwa dia sudah cukup, dia sudah selesai, dan dia finishing well. Dia tidak menjamah itu wanita lagi. Padahal cantik sekali Bapak Ibu Saudara. Namun ini yang firman Tuhan dalam Amsal katakan tadi. Orang benar jatuh, namun dia bangkit, dan dia maksimal dalam hidupnya. Dia tinggalkan semua kejatuhan-kejatuhan yang pernah dialaminya. Sehingga finishing well, bertemu dengan Tuhan dengan bahagia. Ini tentang Raja Daud di dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian baru, kita ambil contohnya Petrus. Petrus, saya bilang dia orang benar, namun dia jatuh. Jatuhnya bukan masalah wanita, tapi jatuhnya masalah tidak percaya kepada Yesus. Dikatakan, hei ntar kamu ayam kokok 3 kali berkokok, kamu tuh menyangkal aku. Oh nggak mungkin. Kita tahu Petrus ini orang yang radikal, yang semangat menyala gitu ya, berapi-api gitu. Namun dia jatuh. Dia menyangkal Yesus. Namun apa yang terjadi waktu dia bangkit kembali, dia bangun, dia tahu bahwa Tuhan yang disembah itu Tuhan yang ajaib, dan dia harus berbuat seperti yang Yesus lakukan. Kisah Para Rasul 5 ayat 15. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Bayang-bayangnya bisa menyembuhkan. Waktu Petrus bangun kembali, Petrus dipakai Tuhan dengan luar biasa dan menjadi berkat buat orang banyak. 2 kisah ini, Daud dan Petrus, menyadarkan setiap kita sebagai murid-murid Kristus, apabila kita jatuh dalam hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita harus bangun dan melawan dengan semangat pantang menyerah. Raja Daud memiliki semangat yang pantang menyerah. Sampai ujian terakhirnya pun yang sedemikian hebatnya, dia tetap tidak menyerah. Dia tinggalkan itu dosa, dan buktinya bisa. Petrus juga bertobat, dia tidak menyerah. Dia bangkit kembali, dan dia berdampak luar biasa. Begitu juga buat kita, saya dan saudara. Apapun yang kau alamin, apabila engkau jatuh berulang-ulang dan engkau belum menang, lawan sampai menang, pantang menyerah, dan engkau pasti bisa. Apalagi Roh Kudus ada dalam hidupmu, Dia akan menolong, mengajarkan, dan mengingatkan apa yang telah difirmankan oleh Tuhan Yesus dan oleh hamba-hambanya. Pantang menyerah harus kita miliki. Jatuh, bangun, sampai kita menang. Jangan jatuh, tergeletak. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ayo, Jemaat Imra, miliki semangat yang pantang menyerah. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu dalam SOS ini. Kami belajar untuk kami pantang menyerah dalam hidup kami. Kami akan hadapin, kami akan bangun, dan kami berjalan lagi. Karena kami tahu Engkau telah memilih kami, dan Engkau menjadikan kami spesial, berharga dan mulia. Dan kami menuju sorga, kehidupan kekal selamanya.
bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, berdoa buat Bapak Gembala, beserta keluarga besar, memberkati, melindungi, membungkus dalam darah-Mu, pekerjaan pelayanannya, menceritakan kabar baik, membebaskan yang tertawan, menyembuhkan yang sakit dengan kuasa Yesus. Pakai dengan luar biasa, dan menjadi berkat dimanapun beliau berada. Beserta juga yang menggembalakan kami, Jemaat Imra Surabaya dan Tulungagung. Terima kasih Tuhan. Dan berdoa juga buat Bapak Wali Kota kami, Bapak Heri, lewat kepemimpinannya, berhikmat, marifat, cinta Tuhan, cinta warganya Tuhan. Terima kasih. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berjumpa kembali dalam SOS berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.